Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Apriana, NPM 10 1211239 dari kelas C7 Manajemen. Marifatul Rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semua itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang Rasul. Maka keberadaan seorang Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Hazatul insan ila Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah. Yang pertama itu ada al-insan. Al-insan, manusia atau manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi Allah segala perbuatannya. Wujudul kholik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari manusia. Pada dasarnya mengakui perkara ini, Allah sebagai pencipta Rob di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Ibadatul kholik. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Hayatul munadahumah. Petunjuk dari Allah untuk memadu manusia ke arah yang baik. Menurut Zaini, tahun 2015, pengertian kepemimpinan menurut Ainur Rahim dapat dibagikan ke dalam dua kategori, yaitu spiritual dan empiris. Hidayatul Rasul. Marifatul Kholik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya, melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya. Petunjuk 3 Minhajul Hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diraih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai ikatan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Ibadatul Sohih. Ibadah Sohih adalah ibadah yang menyembahkan Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Marifatul Rasul. Mengenal hakikat Rasul. Dalam Al-Kahfi ayat 18, Al-Kahfi surat 18 ayat 110, artinya, katakanlah, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu tugas yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Insan, manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan sering makan ke pasar seperti kita semua sehari-hari, melakukan aktivitas seperti kita semua sehari-hari. Nasab. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dari keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahirannya, asal-usulnya, sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul, juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi.
Jism atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran menerangkan sesuatu dan juga dapat petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya sebagai manusia biasa. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111. As-sunnah. Dari sebagai bahasa sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu luar itu dilaksanakan boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasailul hayah, sarana hidup, yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Fikul akham. Bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya harus menghadapi banyak rintangan. Selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna, peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan, dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 60-65. Insyaallah tabarakallah fi umri. Rasul minal mursalin. Rasul di antara rasul-rasul. Muhammad sallallahu selain sebagai hamba biasa juga sebagai rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun rasul juga seperti manusia akan meninggal pada saatnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 144. Tabligh risalah. Menyampaikan risalah, peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan. Karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 28 dan surat Al-Ahzab ayat 39. Imatul umat, pemimpin umat Nabi Muhammad SAW sebagai rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dia sudah sampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 dan surat Al-Isra ayat 71. Dakwah Nabawiyah. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas tentuan keadaan respon setempat. Misalnya Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Sur, didapati banyak ular dan berbagai hewan berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Sifat-sifat Rasul. Hadis Rasul yang pertama adalah jujur. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur, dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Yang kedua adalah sidik, artinya benar. Mustahil bersifat kizib, artinya bohong atau dusta. Amanah artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasulullah bersifat hianah, artinya hianat. Yang keempat ada tablik, artinya menyampaikan. Mustahil bersifat kitman, artinya menyembunyikan. Fathana yang artinya cerdas, mustahil bersifat baladah, ya artinya bodoh. Yang terakhir adalah dermawan. Tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi kecuali 2 malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah karunia-Mu sebagai ganti apa yang ia infakkan." Malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahinya." Hadis riwayat mutafaq kalih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.